Dasar kata ulangnya laki-laki yang jenis kata ulang ada berapa? 4. Oke. Materi kata dasar kata ulangnya laki-laki. Assalamualaikum. Apa kabar kalian hari ini? Kita sudah beberapa pertemuan tidak bertemu, tapi sudah membahas beberapa materi diskusi ya. Karena kita sudah membahas beberapa materi diskusi pada materi ejaan, maka hari ini kita akan lanjut ke materi kata ulang. Kita langsung ke kata ulang. Sebelum adik-adik semua menyebutkan dan mengidentifikasi kata ulang mana yang termasuk dalam jenis kata ulang, kita identifikasi terlebih dahulu kata-kata yang termasuk kata ulang. Ya. Kita sebutkan yang pertama ada kata ulang apa? Apa? Cita-cita. Apa lagi? Bisa disederhanakan menjadi kata ulang utuh. Oke. Kata ulang utuh. Kenapa dia disebut kata ulang utuh? Karena dia menyebutkan seluruh morfem secara jelas dan dalam urutan yang sama. Kata ulang berimbuhan atau kata ulang terikat. Ya. Jadi kata ulang berimbuhan, terikat, ya, terikat atau berimbuhan ya. Oke, kata ulang terikat itu berarti kata ulang yang mengalami penambahan imbuhan. Oke? Bersenang-senang termasuk kata ulang? Termasuk. Bersenang-senang termasuk kata ulang utuh atau kata ulang terikat? Kenapa dia termasuk kata ulang terikat? Karena dia Oke, kata ulang terikat. Pura-pura paru-parunya sama-sama semua. Pura-pura termasuk kata ulang atau tidak? Karena dia dari kata pura pura-puraan. Ya? Diam-diam termasuk kata ulang apa? Utuh.
Nanti kalian interpretasikan maknanya kemana, lalu bisa diidentifikasi apakah dia lato-lato yang merujuk kepada kata ulang atau bukan. Oke ya, jadi tugas untuk kalian identifikasi, analisis sendiri makna lato-lato dan dia termasuk kata ulang atau tidak. Oke, selanjutnya ada kata jenis kata ulang apa lagi? Purwa. Oke, kata ulang dwi purwa ini adalah kata ulang yang mengubah keseluruhan morfem. Jadi kalau kita mengenal kata dasar laki, ya, kata dasar ya, laki, kata dasar kata ulangnya laki-laki yang menunjukkan kepada banyaknya laki-laki, banyaknya laki. Nah, di kata ulang dwi purwa dia akan menjadi lelaki. Dia akan menjadi lelaki. Nah, lelaki ini punya makna apa? Dia punya makna yang lebih, bukan hanya sebagai laki-laki itu, laki atau pria, tapi dia memiliki sifat kedewasaan. Oke, selain lelaki ada, kita bisa identifikasi apa lagi? Tamu-tamu. Ya, dari kata dasar tamu menyebutkan banyak tamu, jadinya tamu-tamu. Di kata ulang dwi purwa dia akan menjadi tamu, yang menunjukkan bahwa di sini banyak sekali tamu. Oke, ada satu lagi kata ulang nenek moyang. Kata ulang dwi purwa yang menunjukkan atau katanya adalah nenek moyang. Nenek moyang itu berarti nenek kakek moyang kita kan, tapi tidak disebut kakek moyang ya, disebut nenek moyang. Iya toh? Disebut nenek moyang, disebut ibu kota, bukan bapak kota. Disebut apa lagi? Leluhur. Ya. Jadi leluhur itu bukan hanya nenek moyang, tapi ada kakek moyang yang ngeselip di situ. Ya, kan tidak disebutkan. Ada nggak disebutkan kakek moyang? Atau tidak disebutkan kakek moyang? Tidak ada kan? Pasti dibilang, tolong kau kirim dulu doa untuk nenek moyangmu. Nggak ada. Tolong kau kirimkan dulu doa untuk kakek moyangmu. Nah, pada kata ulang ini nenek moyang itu merujuk kepada leluhur yang bermakna ada kakek nenek moyang di situ. Oke, paham? Jadi adik-adik harus ingat ketika membahas kata ulang, adik-adik harus identifikasi dulu kata dasarnya apa. Ya Bu. Jadi kalau kita udah tahu kata dasarnya apa, lalu ini mau dibawa ke kata ulang, akhirnya ada mengalami perubahan makna kan? Bersama jadi bersama-sama. Tidak hanya satu orang pelakunya, tapi bisa jadi 2, 3, 4 orang gitu. Ya. Oke. Jadi harus diidentifikasi apa? Kata dasarnya. Lalu harus tahu kalau adik-adik nulis kata ulang, meskipun untuk tujuan akademik atau non akademik, adik-adik harus bisa memilah bagaimana cara menulis kata ulang. Jangan lagi menulis dengan menggunakan angka 2. Jangan lagi menggunakan garis 2. Sama dengan? Ya. Jangan lagi menggunakan tanda petik. Jangan lagi menggunakan angka 2. Jangan lagi angka 2-nya dikasih dikasih bulat di dalamnya. Kita identifikasi sebagai kesalahan, tapi adik-adik perlu ingat bahwa ini ternyata memberikan efek terhadap kemahiran berbahasa adik-adik dalam hal menulis. Jadi kalau bisa WA saya jangan pakai angka 2. Jadi jangan menggunakan kata tanda-tanda ini, ya.
Jadi harus menggunakan tanda huruf. Tidak boleh ditulis dengan menggunakan angka. Angka 2. Ingat dengan jelas. Adik-adik juga harus mengingat jenis-jenis kata ulang ada berapa? 4. Yang pertama kata ulang huruf. Yang kedua kata ulang terikat. Yang ketiga kata ulang berubah bunyi. Yang keempat akhirnya kalian sudah sampai di kata ulang yang keempat. Berarti kalian sudah bisa menjadi leluhur mata kuliah bahasa Indonesia. Amin. Sudah paham? Berarti sebentar lagi kalian akan menjadi nenek moyang dari mata kuliah ini. Turun lagi DPR lagi. Gitu ya? Paham ya sampai di sini? Paham. Saya minta 2 orang untuk bertanya boleh? Gaby. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada pertanyaan bolehlah disampaikan evaluasi terkait proses pembelajaran hari ini. Bu, kalau masuk bisa nggak Ibu bawa jajan? Bawa ayam goreng. Bawa ayam goreng. Kan ada yang bilang kalau logika akan bekerja kalau Makan. logistik, ya kan? Jadi logika dan logistik itu harus saling menunjang gitu ya. Ya, bisa jadi. Nanti boleh sendiri ya. Oke, adik-adik terima kasih. Ini mungkin materi singkat kita ya. Tapi saya berharap adik-adik bisa paham dengan materi kata ulang hari ini yang merupakan bagian dari materi ejaan bahasa Indonesia. Lalu adik-adik harus bisa menerapkannya dalam komunikasi lisan maupun komunikasi tertulis. Ya. Iya. Tapi komunikasi lisannya jangan bilang teman-teman, kita akan berangkat piknik bersama tanda hubung sama. Jangan ya. Beda ya. Jadi kalau di bahasa tulisnya tanda hubungnya diletakkan, di bahasa atau komunikasi lisannya jangan disertakan. Sama halnya ketika orang bicara, apakah hari ini kamu sudah makan? Tanda tanya. Gitu ya? Iya paham. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas beberapa tugas, tapi teman-teman akan diminta untuk membentuk kelompok. Kelompok ini akan melakukan tugas atau aktivitas dalam proses pembelajaran di pertemuan berikutnya. Oke ya, karena tidak ada pertanyaan lagi, saya rasa semuanya sudah paham dan saya berharap juga kalian paham. Kita akan ketemu minggu depan. Sekian dari saya, semangat belajar, semangat senyumnya.